Hari pertama, jam pertama dari 11 jadwal saya di Banyuwangi. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya sehat. 3 hari yang lalu saya seharusnya opnam di rumah sakit. Dari Jombang saya masuk rumah sakit, dokternya bilang Gus Miftah istirahat 3 hari di rumah sakit. Saya bilang, kalau saya harus opname di rumah sakit, betapa kecewanya para jamaah, terutama para janda. Ya Allah. Tapi orang Banyuwangi, warganya Pak Anas ini luar biasa. Subhanallah, wis tuwa jilbabe pink. Ya. Warga Pak Anas ini termasuk paling banyak yang mengajukan jadwal ke pondok, tapi tidak semuanya bisa dipenuhi karena dari HP 4 asisten saya itu setiap hari permintaan ngaji lebih dari 500 permintaan setiap hari. Alhamdulillah, matamu kesel aku, alhamdulillah. Wes tuwek kemayu. Bapak Ibu, kadang-kadang saya pernah terfikir berhenti. Saya bilang sama sahabat dekat saya, Ustadz Yusuf Mansur, yang juga sahabatnya Pak Anas. Tadi sekirim salam Pak Anas. Ustadz, saya itu ngaji sudah 15 tahun, mobil khusus di dunia malam. Saya di kafe, di lokalisasi itu sudah 15 tahun. 15 tahun. Nemeni mbak-mbak begenggek itu sudah 15 tahun. Dan itu istiqomah saya lakukan. Sudah tak terhitung berapa kali saya ketemu mereka. Dan sudah tak terhitung berapa yang pamit dari lokalisasi. Alhamdulillah pada akhirnya kembali ke jalan yang benar. Tapi begitu niatan saya pengen mandek berdakwah itu, melihat kondisi bangsa hari ini, saya urungkan. Bahasa dan situasi hari ini sudah tidak memungkinkan orang itu netral. Saya tidak ikut sana, saya tidak ikut sini. Bahasa kebangsaan hari ini pilihannya cuma 2, minna dan minhum, antara kita dan mereka. Situasi politik ternyata masuk kepada persoalan agama, ideologi. Maka gak ada sekarang orang netral. Saya tidak mau ikut golongan ini, saya tidak mau ikut golongan sana. Kalau itu terjadi justru akan dibully dari 2 sisi. Saya kasih contoh. Pertemuan ulama kemarin di Bali, kebetulan saya sebagai narasumber. Yang saya pikir ceramah saya itu hanya untuk internal Kiai NU. Ternyata keluar sampai kemana-mana. Begitu video beredar, diedit. Habib Faiz dari Malang, beliau mengatakan, berapa miliar uang yang Gus Miftah sumbangkan kepada para YouTuber. Karena satu hari minimal ada 100 akun posting pengajian Gus Miftah. Berapa uang yang mengalir? Dan Gus Miftah sama sekali tidak pernah makan uang YouTube, sama sekali. Begitu pengajian saya di Bali bersama 1000 ulama itu keluar, soal kebangsaan dan ke-NU-an keluar, akhirnya dipotongi jadi fitnah, terutama yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Banser. Akhirnya saya posting 1 menit persoalan Banser di Instagram. 13.000 komentar yang membuli saya gara-gara kecintaan saya dengan sahabat Banser. Maka saya bilang sama ibu-ibu, kalau cari menantu, tolong prioritaskan Banser sebagai calon menantu. Alasannya apa? Sederhana. Kenapa harus Banser? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. 13.000 komentar. Terutama yang komen ini siapa? Orang-orang yang tidak pro kebangsaan, orang-orang yang pro khilafah.
Orang-orang yang tidak paham Pancasila dan NKRI ada 13.000. Tapi begitu saya lihat like-nya ada 60.000 lebih. Maka kemudian saya mengatakan apa? Kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang mencacimu dengan buliannya, ingatlah di luar sana lebih banyak orang yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda, Bu. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Akhirnya apa? Keinginan saya yang tadinya pengen berhenti, bahkan Pak Anas, saya ditawari salah satu BUMN di Jakarta. Udah Gus, minta jadi komisaris perusahaan saja. Saya bayar 1 bulan 100 juta. Tinggal di apartemen, saya kasih mobil macam-macam. Gus, minta tinggal di sini saja sudah. Saya bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, barangkali iya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya Gus Miftah dengan monyet? Orang no bedone karo asu. Kalau hidup hanya ngurusi saya sendiri. Tapi ketika melihat persoalan kebangsaan hari ini, mohon maaf, ternyata keadaan tidak memungkinkan bagi saya untuk berhenti. Maka disitulah kemudian saya mengatakan, Miftah, kamu harus terus, gak boleh berhenti. Kemarin malah datang 5 PSK ke pondok saya. Pas saya nggak di pondok, ketemu istri saya galau. Waduh, jangan-jangan minta pertanggungjawaban. Ternyata ketika PSK ini datang ke pondok, dia bilang apa? Bunda, Abah tidak adil. Kenapa Mbak? Pengajian di luar terus, nggak pernah ngurusi kami para PSK. Saya lebih tersentuh lagi. Coba PSK saja rindu dengan pengajian. Maka kalau ada orang Banyuwangi diajak pengajian, ayo Bu ngaji, kok jawab wes tahu, hati-hati. Yuk ngaji, wes tahu, hati-hati. Kalau Anda diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Sesok Anda susah minta sama Allah, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos. Maka alhamdulillahirrabbilalamin, walaupun sudah 3 malam saya belum tidur. Saya nanti mau minta rekomendasi Pak Anas, saya mau cari dokter spesialis mata karena saya kurang tidur, mata saya merah. Wah, tegane lebih gede daripada ndasmu. Maka terima kasih Bapak Ibu, berpanas-panas hari ini kita hadir di tempat ini dalam acara Dzikir Kebangsaan. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Aku tak takon lah pengajian mau suguh panganan ini, manganku kepiye. Dia lucu. Lah malah dibuka iki lah, goblok banget ta iki. Lah ya aku mampu irungku lah ora fokus. Lah pokok. Bapak Ibu rahimakumullah. Seminggu yang lalu saya seminar dan silaturahim kebangsaan di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta. Ini juga perlu diwaspadai barangkali Pak Bupati di daerah. Saya mengatakan begini, kalau pengajian di wilayah middle low, menengah ke bawah, orang NO itu unggul. Semalam saya pengajian 2 kali di Jember, sekali pengajian yang datang 10.000 orang. Kalau wilayah menengah ke bawah kita itu menang. Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu luar biasa. Luar biasa banyaknya. Tetapi mohon maaf, di wilayah middle high, menengah ke atas, di kantor-kantor BUMN, istri-istri pejabat, istri-istri polisi, istri-istri tentara dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. BUMN itu banyak makan uang negara tapi mengundang ustadz yang menjelek-jelekkan negara. Dan ini jangan sampai terjadi di Banyuwangi.
Bahkan di Magelang, Rindam tentara itu khutbah Idul Adha ngundang Ustadz Wahabi. Coba Anda bayangkan. Dan ini sekarang lagi menggejala, paham-paham seperti ini terpapar di kelompok-kelompok menengah ke atas. Lah kaya wae dhewe niki jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang amalannya adalah aswaja dan berkonsep bernegaranya adalah Pancasila. Sudah tidak bisa dipungkiri. Maka kemudian yang terjadi apa? Paham-paham ini semakin hari akan semakin banyak masuk di Indonesia. Maka coba Anda lihat, awal mula perjuangan NU dan Muhammadiyah nggak pernah bisa akur. Awal perjuangan dulu soal kunut ribut. Sekarang alhamdulillah Banyuwangi nggak ada lagi yang ribut persoalan kunut. Kenapa? Karena jarang yang sholat subuh. Aman. Subuhannya setengah pitu loh. Usolli ini tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jangankan kok awal perjuangan, awal saya kuliah di Jogja itu saya pernah mau diusir dari masjid gara-gara saya ngimami pakai kunut. Saya lupa kalau jamaahnya itu adalah Muhammadiyah. Samiallahu liman hamidah, tangan saya angkat. Allahumma dina fi man hadait wafina fi man afait. Tidak ada yang mengaminkan sama sekali. Iki ngopo aku, akhirnya tak lirik titik. Oh iya Muhammadiyah, lali saya itu. Dan dulu sempat diusir saya. Mas sekali lagi kamu subuhan pakai kunut, awas tak usir. Padahal imam 4 itu saja legowo. Imam 4 itu kan terbagi dua kelompok. Yang dua pakai kunut, yang dua tidak pakai kunut. Hambali, Hanafi nggak kunutan, Maliki, Syafi'i kunutan. Imam Hambali ditanya, Imam, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya pengikutmu nggak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Makmum itu ikut imam. Kalau sekarang kan beda, imamnya pakai kunut, makmumnya nggak, masalah. Allahumma dina fi man hadait, nggak mau. Wafina fi man afait, cangkemmu lah sekali. Bahkan di mana-mana saya ditanya, Gus, kok ada seorang Fatihah, orang tahiyat begini-begini itu apa boleh? Boleh. Jenengan itu paham, saya paham jenengan pasti Syafi'i, tapi jangan pernah menyalahkan orang lain di luar Syafi'i. Imam 4 itu kan soal tahiyat beda-beda, 4 ya. Begini, biar akhirnya kelihatan. Pamer mbahmu, pamer. Copot we. Malah muga-muga keri. Setinggu meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aja. Kalau ini Banyuwangi sugih-sugih. Sugih janger. Sugih gandrung. Saya itu kalau Banyuwangi nggak asing karena saya punya bude di Celuring. Saya dulu zaman mondok itu sering main ke Alas Purwo. Kalau dulu Alas Purwo itu wingit, sekarang sudah nggak lagi, sudah tempat wisata kok. Saya dulu masuk sampai Gua Garbo, itu masuk saya bisa. Gua Garbo, Gua Istana. Anjingan malah rong tau melebu. Saya jalan dulu dari jalan raya sampai ke Alas Purwo, jalan. Dua Istana, Gua Garbo, yang ada di sana semuanya saya masuk. Saya masuk. Jadi dengan Banyuwangi saya nggak asing. Jadi kalau kita pakai Syafi'i, jangan menyalahkan yang lain. Imam 4 kan beda-beda. Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai selesai fil alamina innaka hamidum, baru plek. Kalau Hanafi beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, la isbat, la nafi, Allah isbat. Asyhadu alla ilaha illallah, wes nggak ngadek lagi. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah, Allah, Allah. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatillah. Tapi ingat, yang bergerak cuman telunjuknya, nggak pakai kepala gitu. Gus minta bagaimana? Saya Syafi'i.
Rata-rata orang NU asyhadu alla ilaha illallah. Pakai Hanafi begini boleh? Boleh. Hambali begini-begini boleh? Boleh. Maliki begini-begini boleh. Yang nggak boleh begini-begini. Ya, ini kalau tarian gini-gini kepiye? Tarian apa? Amoh. Utekmu ki mikir apa? Mesti rondo iki. Rame persoalan tahlil. Ini memang by design gitu. Jangan dianggap ini murni apa? Natural, alamiah. Ini by skenario. Termasuk hari ini muncul orang-orang itu nggak ada yang alami. Makanya ketika Mas Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah dituduh oleh Ustadz Nur Sugiharja katanya by design. Desain dari mana? Katanya yang merintahkan PBNU. Saya itu kenal dengan Mas Deddy baru 8 bulan sebelum masuk Islam. Gara-gara saya diundang acara beliau, acara kopi susu. Ya hitam putih lah ya kopi susu toh. Gara-gara ceramah saya 1 menit di Bose Cafe Bali viral. Gara-gara saya selawatan di hadapan mbak-mbak Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Saya kenal ini. Gara-gara 8 bulan saya kenal dengan beliau, setiap hari collab YouTubean dan selalu trending di YouTube. Akhirnya Pak Mas Deddy itu masuk Islam bukan karena konsep Islam yang saya tawarkan, tetapi pandangan NU terhadap bangsa dan negara yang akhirnya kemudian membuat dia tertarik masuk Islam. Ini gila menungso super pinter. Mas Deddy itu S3, PhD, filosofi doktor. Sampai cerdasnya dia, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Ada pertanyaannya super sulit. Super sulit. Saya lanjutkan dulu. Begitu dengan Muhammadiyah sudah mulai akur, NU Muhammadiyah di mana-mana jalan bareng, banyak lagi aliran-aliran baru yang datang, MTA. Begitu datang menghina NU, menghina amaliyah NU, menghina tahlilan dan lain sebagainya. Saya mau pesan sama teman-teman, terutama sahabat Ansor Banser. Aku ini susah gini loh sekarang. Betapa cinta saya sama Ansor dan Banser. Postingan saya terakhir di Instagram itu saya bilang apa? Gara-gara ada orang mention kenapa Banser tidak dikirim ke Papua. Waktu itu saya jawab, landasan hukumnya apa? Banser itu bukan tentara, Banser itu bukan polisi. Kalau mau dikirim ke Papua pakai payung hukum apa? Nggak ada payung hukumnya. Karena kita bukan tentara, kita bukan polisi. Ikilah mau pasukan ikhlas. Bagaimana tidak, pengajian datang pertama pulang terakhir, panitia nggak pengertian, bocah rolas rokoknya sak bungkus. Saler. Maka kata Abah Lutfi, Banser itu pasti masuk surga. Kok ada Banser nggak masuk surga itu ada sebabnya. Pas kiai pengajian Bansernya nguyuh ra cewek, lah itu persoalan. Gara-gara saya ngomong itu ada counter attack, saya diserang balik. Kalau memang Banser itu bukan pak, nggak ada payung hukum, bukan polisi, bukan tentara, kenapa Banser membubarkan pengajian? Padahal ini hanya sekedar framing. Kasusnya Banser yang benar-benar mengawal ulama dan pengajian jauh lebih besar daripada oknum Banser dan Ansor yang keberatan dengan pengajian para ustadz. Maka saya sampaikan di wilayahnya Pak Anas ini, dimanapun laku ngene lho, mbuh ustadz sopo wae sing arepe ngaji ning daerahmu jarno wae, nggak usah bikin keberatan, nggak usah dibubarkan. Memang nggak ada selama ini Banser membubarkan pengajian, dirungokke wae pengajian nih. Tapi kalau pengajiannya sudah mulai nyinggung-nyinggung soal Ahlus Sunnah, sudah mulai ngotak-ngatik soal Pancasila, sudah berani nyinggung soal NKRI, parah nih, karepmu apa? Kuwi baru gagah ngono kita kandhane.
Nggih mboten Pak Bupati. Iya. Kowe wani ngotak-ngatik Pancasila, Banser garda terdepan. Kalau kemudian ada kasus kayak di Tegal, kebetulan sehari setelah pengajian itu nggak jadi dilaksanakan, saya ngaji di Tegal dan nggak ada pembubaran dari Banser. Yang ada panitia tidak bisa menunjukkan surat izin kepada pihak hotel tidak berani menyelenggarakan. Kebetulan di hari yang sama Ansor menyatakan surat keberatan. Framing medianya apa? Seolah-olah yang membubarkan Ansor, padahal tidak ada. Lah panas yo mulya kono. Ro panas nunggu ning kono. Lah iya pengen ro jeda kok jangkame cerewet. Serondo lemu. Oh, bojomu loro. Iki wedok model ngendi meneh? Maka terima kasih atas hadirnya. Tapi malah ranggo kloso, masyaallah. Gak apa-apa ya, gak pakai tikering, insya Allah pulang little body. Apa itu little body? Sini gatel kelep dan wedi. Abang ini baik, jarimu panas, pengajiannya rampung. Sampai sore gak apa-apa. Mila cangkeme meneng. Sallu ala Nabi Muhammad. Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari dulu merupakan sasaran untuk dibully. Soal tahlilan, soal ziarah kubur, dibully. Apa tahlilan ora ana dasare, wong mati kok diparani orang ngerti. Ah, gue ora tau ngaji kok. Saya tadi ditanya, apa Gus Miftah bisa membuktikan doanya orang hidup diterima sama yang mati? Bisa. Saya kirim surat kepada yang terhormat saudara Sobat Cili Ridho, alamat Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Sing rupane kaya Kipli. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Nur Haji Tundan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Surat saya dititipke Pak Pos. Pak Pos tolong suratnya diantar ke Ridho. Mangkat nih Banyuwangi. Kan aku haus. Kalau kamu nggak kaget, aku minumnya kapan? Iki yo panitiane pekok dadak dikerok barang disedot angel gitu. Jandra. Gue tak ombe iki banyune ora degane. Malah dikerok barang. Ngerti iki ene watuk tisu ora ono. Bener ya kangge. Jenggote telu. Begitu nyampe Banyuwangi, maka kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh Ridho, maka surat saya tidak balik. Tapi kalau surat saya balik, berarti surat saya tidak diterima oleh Ridho. Saya tak takon, selama ini Anda kirim surat Fatihah kepada yang mati, balik apa enggak? Balik apa enggak? Kalau nggak balik berarti diterima. Orang percaya mau darah tampo kok itu. Maka semakin kesini banyak model-model baru. Maka Pak Mahfud mengatakan uang jutaan dolar masuk ke Indonesia untuk menjajah Indonesia secara ideologi dalam beragama. Pak Said Akil mengatakan demikian. Saya kemarin dapat informasi dari Badan Intelijen juga seperti itu. Ini by design. Persoalannya, kenapa yang dijajah di wilayah ideologi? Di wilayah ideologi. Jawabannya sederhana. Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia mau menjajah Indonesia dengan militer, orang wani, Pak. Karena mereka ingat 350 tahun Indonesia dengan modal bambu runcing dijajah karo Londo, Jepang dan sekutunya, kita bisa menang.
Apalagi sekarang alutsista bangsa Indonesia sudah bagus. Karena yang ditakuti apa? Yang ditakuti adalah kaum santri, kaum-kaum pondok pesantren yang mempunyai semangat kebangsaan yang luar biasa. Maka mereka nggak berani. Dulu di Surabaya perang bambu runcing ngelawan tank. Yang namanya Janco itu tank. Janco itu tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Ketika tank ini masuk ke perkampungan orang Surabaya bengok-bengok Janco, Janco, Janco. Loh, itu bukan miso. Kok Gus Miftah ngomong Janco fasih? Karena saya tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Fasih. Kalau bahasa santri, Danco itu dari bahasa daksu, tinggalkan keburukan. Daksu. Tapi ini bahasa Belanda. Dan saya kemarin 1-2 minggu di Belanda, saya tanya, bener nggak di sini ada tokoh namanya Danco? Ono. Ono, miso Mbah Murah. Ini dulu dengan modal bambu runcing menang. Maka sekarang orang-orang luar yang punya kepentingan dengan Indonesia agresi militer, nggak berani. Padahal di Timur Tengah semuanya dihabisi dengan agresi militer. Kita lihat Libya dulu punya presiden yang pro rakyat kayak Pak Anas ini. Namanya siapa? Muammar Gaddafi. Zaman Muammar Gaddafi, pendapatan per kapita warga Libya itu paling tinggi sedunia. Minyak gratis, masuk sekolah gratis, kuliah gratis. Orang rampung kuliah nganggur dibayar oleh negara. Karena begitu makmurnya negara Libya. Kenapa? Karena sumber daya alamnya luar biasa. Prancis, Amerika punya kepentingan. Diajar, isunya apa? Muammar Gaddafi ini tokoh yang anti demokrasi, pengen jadi presiden seumur hidup. Maka dimunculkan isu revolusi. Akhirnya apa? Muammar Gaddafi diburu oleh tentara-tentara Amerika, dibom, sing mati adalah anaknya karena Muammar Gaddafi tidak ada di tempat. Lari dikejar, akhirnya ditembak. Muammar Gaddafi diseret. Bahkan ada yang mengatakan Muammar Gaddafi disodomi dengan gagang pisau. Siapa yang melakukan? Rakyatnya yang dulu pernah dikuliahkan oleh Muammar Gaddafi. Akhirnya Muammar Gaddafi dipukuli, ditembak kepala dan dadanya. Siapa yang nembak? Rakyatnya yang dulu makan gratis dari Muammar Gaddafi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Muammar Gaddafi mati, hari ini orang yang melakukan pemberontakan, mereka mengatakan, ternyata hidup kami di zaman Muammar Gaddafi itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan revolusi yang dijanjikan oleh hari ini. Pertanyaan saya, apakah Anda rela Indonesia mau dibuat seperti Libya? Aku rasa semangat belas kok. Tidak. Malah kaya banci sing tak openi. Apakah Anda rela Indonesia seperti Libya? Apa be? Coba. Ini kan ngeri. Ayo, Irak punya presiden top, namanya siapa? Saddam Hussein. Dibombardir agresi militer oleh Amerika dan sekutunya. Alasannya apa? Katanya Irak menyimpan bom nuklir dan atom. Dihabisi. Sampai matinya Saddam Hussein tidak terbukti Irak punya bom atom. Kenapa mereka melakukan itu? Tujuannya apa? Minyak, sumber daya alam. Kemudian muncul ISIS di Suriah, di Yaman. Apa siapa bilang ISIS itu yang membuat umat Islam? Itu buatan mereka, buatan Israel. Kalau memang buatan orang Islam, kenapa yang dibom bukan Israel, tapi Yaman sama Suriah? Dan ini pengen dilakukan di Indonesia, tapi tidak di wilayah militer. Wilayah apa? Ideologi. Kita diadu setiap hari.
NU dengan Wahabi dengan Salafi cingkrang dan lain sebagainya. Maka muncul kelompok RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Muncul Al-Kacong, aliran katok congklang. Muncul Pajero, pasukan jenggot Rasul. Kalau ibu-ibu ini jelas KMT, kelompok mangan terus. Berangkat jam itu pengen roh ganteng saya mundur ide wedi ya. Ini menakutkan Pak. Kenapa? Karena Indonesia super seksi sugih. Coba kalau bupati niki pinter kabeh kaya Bupati Banyuwangi, Indonesia kabeh makmur tak kandhani. Dan ini potensi yang sangat menggiurkan bagi mereka yang punya kepentingan dengan Indonesia. Maka mereka gak berani kila ngedu Indonesia nganggo bom mabot. Perang ning Indonesia iki larang. Engko tank mlebu tariki parkir. Waduh. Ya toh? Nembe istirahat, bakul kacang teko. Cang goreng, cang godhog, cang kemu. Larang. Masuk toilet 2000, waduh, larang. Maka mereka menempuh dengan jalur ini. Didu. Maka saya bilang, kalau isunya itu hanya soal pilpres, seharusnya begitu KPU mengumumkan pemenangnya selesai. Tapi nyatanya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Bahkan Pak Prabowo wis cipika-cipiki karo Pak Jokowi, tetap saja banyak yang nggak terima. Saya dari Ramadan loh posting, ayo Pak Jokowi kapan ketemu Prabowo? Dan ternyata sudah ketemu, cipika-cipiki kan indah. Jok, apa wo? Muah, muah. Untung racipoan. Piye kabare Jok? Apik wo, gitu kan. Ketemu di gerbong kereta. Pak Prabowo sudah bilang selamat Jok jadi presiden lagi, saya ucapkan selamat bekerja. Pak Jokowi bilang sama-sama wo, kamu jangan sedih, kamu nggak kalah kok, cuman juara 2. Sudah. Wes ketemu rangkulan, tim sukses saya terima. Pertanyaannya ada apa? Ada apa? Wong Prabowo wes nompo kok. Maka saya bilang seharusnya kita orang Indonesia itu belajar dari filosofi tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, yang asal katanya sama dengan ridho. Kenapa tanah dikatakan ridho? Ardun ridho, karena tanah itu sifatnya ngalah, diinjak dia tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu sifatnya tanah, didiamkan saja harganya pasti naik, pasti mahal. Betul? Lah manusia itu harus belajar dari tanah, harus banyak kona'an, rimo, ngalah, ridho. Orang-orang seperti ini didiamkan saja, naik derajatnya. Tapi kok ada Gus orang yang sukanya marah-marah bikin masalah, apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah itu tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Makanya kalau bawa apa bujuni ngamuk, mama Pak urut ke sertifikatnya. Jangan-jangan tanah sengketa gitu. Ya rupa-rupa jilbab pink ini gila. Maka kemudian apa? Muncul isu-isu baru setelah pilpres. Mulai para penggiat khilafah muncul lagi. Indonesia sudah gagal. Demokrasi Pancasila terbukti banyak curangnya. Maka harus diganti dengan khilafah. Maka kalau teman-teman lihat apa YouTube Gus Miftah yang paling sering dibully? 1. Islam Nusantara, 2. anti khilafah, dan 3. persoalan banser. Saya dibully mati-matian. Saya sampaikan, ketika kita dibicarakan kekurangan kita oleh mereka, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja mereka perhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Oh no, carane. Lah kula niku nyantai kok. Lah apa-apa tak pikir tenang kula cepet modar, dipikir ngomong.
Kadang-kadang istri saya nangis. Kenapa kamu nangis? Apa dibully? Yang salah kamu. Lah kenapa? Salahmu mau moco ngopo. Jajal ora mau woco lah ya ora. Rasa nangis, nangis tak ijolke kapok. Oh, istri saya itu paling setia, Bu. Tenan nih. Rondo. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang kata rondo teng mriki. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Lagai kimcil ya. Kimcil ya. Kimcil. Begitu ini mengatakan Pancasila curang demokrasinya, arahnya lah ke sini. Saya mohon maaf ya. Secara organisasi dan badan hukum HTI dibubarkan. Tapi apakah Anda yakin orang-orang itu sudah bubar dari Indonesia? Dan Pak Bupati, Indonesia itu terlalu lunak dengan HTI. Di Turki, Erdogan tangkap. Di Malaysia tangkap. Neng Indonesia coba masih masuk ke BUMN. Ini kan ngeri, masih membawa paham yang anti Pancasila. Akhirnya kemudian ketika khilafah diserang, muncul istilah baru, NKRI bersyariah. Oh, Indonesia itu kurang Islami apa toh? Adzan di mana-mana boleh. Pengajian coba. Panitiane sampai ra pengerten. Wonge akeh tendone cilik. Ngono piye? Bukan panitianya pelit, anggarannya cekak. Parkirnya yang bayar. Ngisi bupati panitiane. Orang mau pengajian di mana-mana boleh. Kurang Islami di mana? Tapi kan ulama-ulama ditangkap, Gus. Ada istilah kriminalisasi ulama. Apa kriminalisasi ulama? Kalau ada ulama berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kan gitu. Kalau mengkriminalisasi, nggak seperti itu. Kalau tidak pernah berbuat kriminal ditangkap, itu namanya kriminalisasi. Kalau dia berbuat jahat ditangkap sama polisi, itu namanya proses hukum. Yang namanya kriminalisasi ulama itu pengajian ngundang kiai mulai nggak diamplopi. Itu namanya kriminalisasi. Bisa dilaporkan ke kantor polisi karena melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Disangoni kok Gus, isinya mau didik, beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kono piye pengajian kok cangkeme cerewet, piye melanggar KUHP meneh pasal 44 cacat mental. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah dikatakan lagi isunya
kita tidak menghormati habaib. Cah tak kandani. Habib iki mlebu ning Indonesia pertama kali, saya menghormati sapa? Wong-wong NU. Salah kalau dibilang Habib tidak dihormati. Maka saya sampaikan, semua Habib kalian wajib untuk hormat. Siapapun, Habib Rizik sekalipun tetap harus hormat. Tetapi ingat, al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kalian harus hormat dengan duriannya Rasulullah siapapun, tetapi tidak ada kewajiban taat manakala isi ceramahnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau dikira kita nggak hormat habaib, salah. Kiai habaib diadu. Apa bedanya kiai sama habib? Bedanya tipis. Kalau habib itu nasab, kiai nasib. Ini mulai diadu. Caranya goyang Indonesia itu melalui kiai sama habaib didu, dieng. Maka pesannya Abah Lutfi, jangan mau diadu li antara kiai dengan habaib. Siapa? Tujuannya apa? Kalau NO sama nyuwun sewu, kalau kiai sama habaib diadu, itu tujuannya untuk menghancurkan NU. Lagi ngopo kok aku kemetu? HP ini cross yang gaya bu. Kowe iki ngopo? Janjian karo banser-banser ning kene kok. Oh yo gane. Ya muga-muga jenengan panjang umur nggih. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Habaib dengan kiai didu, tujuannya apa? Menghancurkan NU. Kenapa? Karena kopinya mau datang. Di rumahnya di mana? Kopi. Wah, untung kopi. Kalau kopi saya minum. Kalau kopi susu enggak. Karena kopi susu itu membingungkan Pak Bupati. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak dulu. Dan saya Pak Bupati kalau minum pasti kopi pahit. Jadi Bupati jangan berharap menjadi kopi, tapi jadilah gula. Gula lagi kalahan. Kopi tanpa gula pahit, dikasih gula manis. Tapi begitu enak, yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopinya. Maka jadi bupati, jadi pejabat itu kayak gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Kata Pak Anas, mewakili suara hatiku. Langsung wayai nambahi. Ya nambah ya lumrah, wong 11 kali lo saya ngopeni wong Banyuwangi. Masa bupati ini menang wae yo ngalah. Batine batin, ya ini asu. NO didu kiai habaib, jangan. Hormati habaib, hormati kiai, jangan diadu. Kenapa yang dihancurkan NO? Karena hari ini yang paling kokoh mempertahankan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Mila pengen menghancurkan Indonesia ini gampang. Hancur nih NU hancur remuk. Maka jangan mau diadu domba. Mereka yang berpaham salafi wahabi pun, selama mereka tidak memusuhi kita, silahkan. Tapi kalau sudah mulai ngosak ngasih tatanan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, saya tidak akan mundur. Itulah Nahdlatul Ulama.
Kenapa kemudian saya mengatakan khilafah itu tidak cocok di Indonesia? Coba kita lihat 1936 Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin sudah menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state, negara kesatuan. Kenapa harus nation state? Karena Indonesia itu, mohon maaf, negaranya unik. Uniknya di mana, Bu? Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Coba, Eropa itu bangsanya satu, bangsanya Eropa, berdiri di atas Prancis, Inggris, Belgia, Belanda, Spanyol, Italia, Portugal, dan lain-lain. Maka mata uangnya cuma satu, namanya apa? Euro. Indonesia bangsanya banyak. Gak usah ngomong sa Indonesia, ngomong Pulau Jawa wae wis. Dari Banyuwangi, podo-podo Jawa nih sudah ada mulai suku satu, namanya apa? Osing. Bahasa Osing ini ya Pak Bupati? Kiai ganteng no apa bahasa Osing? Oh, cangkemmu handsome. Osing kok handsome yo. Ya. Lah gentong, apa meneh lah gentong. Osing. Nyebrang dikit ketemu Madura. Sudah mulai bahasanya beda lagi, Madura, bangsa Madura. Mungkin apa mboten? Coba, bahasanya sudah beda, kebiasaannya sudah beda. Madura ki ampuh. Madura niku ampuh. Madura ki sering gagal kalau jadi polisi atau tentara. Karena kalau berhitung banyak salahnya. Lah Banyuwangi berhitung 1, 2, Madura to 1. Kesuwen. Madura itu apa-apa bisa. Tanah kosong di mana-mana bisa ditempati oleh orang-orang Madura karena milik Tuhan katanya. Tapi Madura niku kalah emang siji, lomba teka-teki silang mesti kalah. Soalnya kolome mesti kurang. Bupati Banyuwangi 4 kolom, ANAS, Anas. Madura kurang. Bupati Banyuwangi Nas, Anas kurang. Teka-teki silang. Mereka punya kearifan lokal sendiri. Madura luar biasa. Nyebrang kemana? Surabaya. Sudah beda lagi, bahasanya rada kasar. Gimana? Jancuk. Surabaya. Sudah beda lagi. Ngulon meneh ketemu Solo Yogyo. Alus kaya kula. Kok awakmu ora percaya to? Awakmu karo bojomu basa apa ora? Mboten, bojoku basa le padake. Bojo kula niku lak bodho sungkem kalih kula. Setengah jam. Abah, kalau ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kalau gada kelepatan saking Mas Samuel ucapan sing tindakan do kawula. Banyu sak cawa lemas sak cara godhong sak suwe kayu sak coplek. Kula nyuwun agungi samudra pangang sami Abah. Pangan kula diambung wolak-walik. Muah. Bojo kula nangis. Kowe ngapa nangis? Kelingan dosa? Mboten. Lah ngapa nangis? Sikil kula kepidak. Kebiasaannya wis beda meneh Solo Yogyo. Kula panjenengan ngulon ketemu mana? Ngapak, Banyumasan, Kebumen, Tegal, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara. Ngomongnya blekuduk. Ada orang Ngapak datang ke tempat saya ngundang pengajian, begitu pengajian sambutan. Inyong wingi sowan Gus Miftah. Arane manjing dalam Gus Miftah anak Gapura, arane Gapura Sugeng Teka. Gapura Sugeng Teka yo apa? Ternyata Gapura selamat datang. Sugeng itu selamat, Teka itu datang. Akhirnya saya pengajian pertama kali di Tegal di rumahnya Dalang Entus. Ditawari udut, rokok pakai bahasa Ngapak. Pak Kiai Kiai gesuk-gesuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocotnya siapa? Ya.
Ini uniknya dari Osing, Madura, Surabaya, Jogja, Tegal. Wes beda bahasane. Nang Jogja ki ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Oh, apa meneh ya aku. Ternyata monumen Jogja kembali. Monumen Jogja balik maning. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kalau saya telepon orang tua saya, kok nomor telepon orang tua saya sibuk, itu jawabannya pakai bahasa apa? Inggris. The number you are calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau di Tegal enggak. Pakai bahasa ngapak. Nomor telepon yang sira tuju langka. Telepon mening ya. Kearifan orang ngapak. Ke barat lagi ketemu siapa? Bangsa Sunda. Bahasanya sudah beda-beda lagi. Kaditu kadunya teh medudu dinyanya. Cicing mah ulah gandeng teh kucing mah disrondeng. Sing mangan sopo. Yang lucu Pak Bupati, wong ngapak main ke rumahnya orang Sunda. Begitu masuk ngidak telek. Orang ngapak tanya, "Tai ini siapa kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapak nggak percaya, inyong ora percaya, taina urang kok gedene sekiye. Indahnya Indonesia. Ke barat lagi ketemu bangsa apa? Betawi. Bahasanya sudah beda lagi. Lu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi bangsa Banten, ke barat lagi ketemu Lampungnya Gomengan Kudai. Kampuang. Mulon meneh ketemu Palembang wong gitu galuh. Ke barat lagi ketemu mana? Medan. Mulai ada banyak marga. Kayak Rido ini marganya marga satwa. Oh, lah ibu-ibu ini kelihatan ini marganya si lupa hutang. Ini burung ngomong saya Indonesia loh ini. Menanti ke timur lagi ketemu Ambon. Waduh, luar biasa lagi. Orang Ambon ke timur tuh kalau berhitung pasti menang. Kalau Madura lambat, tuh satu, mereka cepat banget berhitung, 1, 2, 3. Ke barat lagi, ke sana lagi, ke timur lagi, ketemu teman-teman Papua, saudara kita Papua. Maka saya katakan, saya berdiri sama Papua karena Papua adalah Indonesia. Dan mohon maaf, kemajemukan ini ternyata menurut para pendiri bangsa dan para ulama-ulama terdahulu yang bisa menyatukan itu apa? Pancasila. Karena di dalam Pancasila kita melihat berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia ini rumah besar, ada 6 kamar. Kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya bilang, kalau orang-orang ini kembali ke kamarnya masing-masing, gak ada masalah, Bu. Masalah itu terjadi karena kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneng ngeloni bojone wong? Ini masalah. Lawang Islam balik ke kamar Islam, Kristen ke kamar Islam, gak akan ada masalah. Kristen, Katolik. Maka pondok saya itu pondok Pancasila. Lingkungan saya itu 60% Nasrani Katolik. Dan kita nggak ada masalah. Selatan saya itu pendeta, utara saya itu kuburan. Dan saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan cek. Tetangga saya itu Katolik, Kristen banyak, bengi wasu kabeh. Dan saya nggak ada masalah kok. Saya punya kolam besar, pendetanya bilang, "Gus pengen mancing, dikancani nggih." "Ayo, tak kancani." Begitu nyampe kolam, pendetanya bilang, "Ke sikil kula korengan ya, Gus." Terus pripun mbok kula digendong. Akhirnya pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Matamu gue ya, Bu. Indah. Akhirnya sampai kolam, pendeta saya lempar ke air, pure. Pendeta teriak, "Kenapa saya dilempar ke air?" "Mohon maaf, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji." Indah Indonesia.
Saya dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis, naik bis. Saya naik bis langsung bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah Gus, ini bis kota bukan bismillah. Oh cangkemmu. Sampai jalan hujan lebat, dar. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Salah bro, itu bukan haleluya tapi halilintar. Sampai Parangtritis saya turun dari bis, saya pakai sarung. Pas saya nggak pakai sempak, anginnya kenceng, wut, sarung saya membuka, waduh, pendetanya bilang wow, saya jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Saya ngerah lulus turutan mesti ra paham. Jadi apa? Inilah Indonesia. Kenapa kemudian kita berantem hanya persoalan agama? Dalam persoalan iman Allah mengatakan famang sa'a fal yu'min famang sa'a fal yakfur, sing iman imano sing kafir kafiro, ora urusan. Begitu sudah punya pilihan agama, konsep toleransinya apa? Lakum dinukum. Lah tanggone jenengan mantu, jenengan tanggone Kristen, jenengan asal rewang napa mboten? Tanggone jenengan tiang Kristen mati angsal layat napa mboten? Angsal. Tanggone jenengan nyunatke anake jenengan angsal nyunati napa mboten? Ya mboten tenan rusak kabeh ya. Pemahaman ini insyaallah Islam. Oh monggo Pak Bupati nderek nggih. Nggih. Matur nuwun. Pak Bupati badhe tindakan. Insyaallah tinggalane ora lali. Wah sik kaya. Nggih. Aku mung kondo tinggalane ora lali. Loh, saya pengajian tidak pernah mikir amplop, tidak pernah mikir isi. Kenapa? Karena saya tahu yang mikir amplop dan isi adalah panitia. Aku ngapa melu mikir goblok men. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan dulu ben panas yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Setengah siji. Pengen selawat model baru apa model lama? Model baru belum jadi. Yang lama kadaluarsa. Kurang ajar karepmu ya. Yo, selawatan yo. Monggo mriki Pak, ampun kepanasan. Mungkin gosong nggih. Apa le? Lajisnu minta waktu untuk kota Dermis, kota amal. Nah, siap-siap Lajisnu siap-siap. Koyo ngono ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Ndelok kiai 1.000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Sewu ngerogoh kotang yo. Padahal kotang ini gambarnya duit sewu yang gua bawa nyekel pedang. Kok leboknya kotang bisa dibuah coy susu. Buah coy. Ramodel. Gelangnya gede kok sewu. Gayane pengajian gelangnya gede, ndase ra gatel dikukuri men gelangnya ketok. Oh panas. Laran duwe gelangnya pengajian khusuk ngene iki pengajiane. Khawatir gelang kalete ketok. Napa nih? Akeh gelem matamu kuwi 1000 ngatur-ngatur. Selawatan yo. Selawat apa niki? Arya. Napa? Arya. Korban janji. Kerta nyono gejek nage janji.
Aku iso kabeh aku. Mundur alon-alon. Kau lho wong tuwa iki. Ngerti. Iya lho. Lah kowe ra ngaji alon-alon kowe ngerti aku judule aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa utangmu akeh soalnya. Ya selawatane wong NU wae. Shalawat Nabi Muhammad. Ya hadroe siap-siap ra meneng wae. Ning kene kok nabuh ra pamer rai. Wah ini. Oh tak jaluk kesamu ning Pak Sekda. Aja Dik, aku durung kok kowe. Shalli wa sallim iman Allah Allah salli bimang walali wal ashab bimang qad wahada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wa sallim iman salli wa sallim iman wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada kepacut temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirang padha mangan lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala Allah Allah salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi hadrai meneng jamaah sing banter salli iman Allah Allah salli wa sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ayo hadroh angkat berkah kagem Banyuwangi salli wa sallim iman abadan salli wa sallim iman abadan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
Durung rampung kae. Ya. Kalau wingi bar di tag Instagram katanya lagu Padamu Negeri itu musyrik. Kalau pengen ngajak wong Banyuwangi nyanyi lagu Padamu Negeri, setuju? Masa lagu Padamu Negeri kok musyrik? Yo ngalah. Dolanmu kurang ado, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental. Ono sekda bupati ini ra kental. Ayo, ini ngapa meneh? Ayo, sedanten nyanyi Padamu Negeri. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak, hei, kowe kira usah mlaku, ditungke kotakin pake lak ya wis to wirawiri kaya setrika ndo. Lah jol ke ngono wae. Ki ngono ndang minggat. Muga-muga bojomu duduk. Amin. Malah Gus Miftah. Jangan. Kenapa nggak bisa nolak? Kalau pengen jenengan nyanyi 2 lagu. Padamu Negeri kali dari Yakin Ku Teguh. Oke, caci lagi diajari ngono kuwi, mlebu TK malah diajari cerita kancil nyolong timun. Pentingnya apa? Pejabat saniki kata sing korupsi niku sing salah guru TK. Mergo mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Mila DPR Jakarta kok kathah sing kaya kancil. Wis rasa ribut sewu cerewet. Shallu ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Jarene lagu niki bertentangan karo firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niku jenenge pemerkosaan ayat. Niku sing jenenge jaga sembung bawa golok nggak nyambung blok. Wong cinta negara kok musyrik, goblok. Orang melu berjuang, orang melu perang, orang melu ewang-ewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Jilbabe pink biasa. Sing jilbabe jambon insyaallah luwih parah. Dari yakinku teguh penuh akan karuniamu, airku Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Kurang islami apa? Merdeka wae kita mengatakan atas kehadiratmu Tuhan. Kurang islami apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya itu dan seterusnya atas berkat rahmat Allah yang maha. Kurang islami ngendi nih? Kurang islami apa bangsa Indonesia ini? Sudah lebih. Yang menjadi persoalan apa? Nilai-nilai seperti ini sudah tidak pernah ditanamkan kepada anak-anak kita. Saiki Pak Sekda wis ra ngerti jeneng-jeneng pahlawan, wis ra tau diajari PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa.
Kula mbiyen niku nyuwun sewu ngapalke jeneng pahlawan kabeh. Pahlawan yang lahir di Yogyakarta namanya siapa? Kiai Haji Abdul Hamid Bendoro, Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid, Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati Engalogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kula mbiyen kalih guru ngaji kula kon ngapalke. Pahlawan Muhammadiyah sapa? Jenderal Sudirman kon ngapalke. Pahlawan sing santrine Syekh Soleh Darat Asamarang sapa? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini nama aslinya siapa? Harum. Buktinya apa? Putri Indonesia. Pekok kabeh ta. Ibu-ibu mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Anda mengidolakan? Kita lihat, Raden Ajeng Kartini adalah merupakan anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga Bupati Rembang. Berarti apa? Raden Ajeng Kartini pro poligami. Kalau ibu-ibu Banyuwangi mengidolakannya, berarti siap-siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Mau idola. Bojoku siap. Beb. Apa saya? Syaitan rajim. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Saiki wis ra kenal karo pahlawan-pahlawan. Kula ben kon ngapalke. Tahun berapa peperangan Pangeran Diponegoro? 1825 sampai 1830. Berarti kapan perangnya Diponegoro? Habis maghrib. Mergo maghribe jam 18. Perangnya Pangeran Diponegoro 1825 1830. Berarti bar maghrib. Setengah 6 Mei setengah pitu. Kula ke ngapalke mbiyen kali guru-guru ngon. Saniki wis ra ngerti. Ngertine sapa? Vanessa Angel. Ngertine sapa? Nikita Mirzani. Wis ra ngerti. Rumah-rumah zaman dulu pasang gambar pahlawan, bangga, Patimura, Diponegoro, Sudirman, Cut Nyadin, Cut Keke. Saiki omah-omah sing dipasang nopo? Kalender bank, BRI, Mandiri, BCA. Ketok yen utangmu oke. Bagaimana kemudian bangsa ini dulu diajarkan untuk mencintai Indonesia, Bu? Kelingan boten zaman biyen, lak bangun omah molone diwenehi napa? Bendera merah putih. Kenapa sing dipasang merah putih teng molo? Masang merah putih di pinggir jalan diturunkan oleh Belanda. Maka orang dulu nggak kalah pinter. Nyuwun sewu, karena hubbul waton minal iman. Pasang ning molo. Jadi dengok-dengok ning ruang tamu. Yang dilihat apa? Merah putih. Nembe kelon karo bojone ning kamar. Wow. Kelon mawon sing dibayangke merah putih. Saiki wis ora lho. Diajarke ning bocah TK judul lagu Ya Allah, po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kuwi nyuwun sewu, walang karo kupu-kupu ngendi sing awan mangan sego bengi ngombe susu? Walang kok cangkeme celutak. Tur lak lagu niki dinyanyike cah cilik, salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu ki anake napa bapakne? Ya sekjane. Ora mungkin anake. Anake awan ngombe susu bengi ngombe susu, Bro. Lagu ngawur, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Ngopo nandur jagung kok macule jero-jero?
Kowe iki arep nandur jagung apa gawe sumur? Nandur jagung ki sak cuwik cemplungke rampung, goblok. Jijiki. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya. Wila guru ngajari anak ngenyek mbahne to. Medho ambak anak cucune sekolah, nenek sudah tua, giginya di jendela. Ana meneh lagu ngenyek wong NU. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaanku, ngopo sing meletus balon hijau? Hijau niku gambare wong NU. Mila wong NU niku kon aku rangel, soale napa balone mbledhos. Dirungokno. Mila biasane wong NU niku lan duwe musuh biasane kompak, tapi lara duwe musuh biasane musuhan dhewe-dhewe. Soale napa balone mbledhos. Rungokno. Kalau memang kita mencintai Indonesia, tanamkan sejak dini. Anak digendong sholawati nyanyi lagu kebangsaan, kan keren. Wong gendong anak karo 17 Agustus tahun 45. Ben anake paham karo sholawati. Duwe anak bayi kok malah lagu nih, ya Allah. Nyuk, kita nonton ondel-ondel nyuk, ya kaya munyuk anaknya. Ya ora apa-apa wong niku lagu khas Betawi, ora apa-apa. Tapi ya mbok ya lagu-lagu sing luwih top, lagu kebangsaan, lagu-lagu sholawat, ora apa-apa Bu. Gendong anake karo disolawati kan keren. Nggih napa mboten? Ngono kok. Hasbi Rabbi. Wow. Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Bahkan santri kula niku doyak dep kolektor diwacake Hasbi Rabbi. Bayar. Hasbi Rabbi Jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat. Maka hari ini saya minta konco-konco NU teng Banyuwangi menjadi garda terdepan untuk mempertahankan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta ngono lho. Jago lahirnya ning Banyuwangi, gedene ning Banyuwangi, begitu gede diarani apa? Jago Bangkok. Ngapa ora arane jagung genteng? Jambu tukule ning Banyuwangi, gedene ning Banyuwangi, begitu gede jenenge jambu Bangkok. Suket tukule ning Banyuwangi, begitu tukul jenenge suket Jepang. Ngapa ora sebut suket Banyuwangi? Indonesia itu mau kebagian siji pisang Ambon, liyane ilang kabeh Pak Muran Monsani. Dan konsekuensi ceramah saya seperti ini apa? Di mana-mana saya dibully, tapi tak jawab, no bot aku rafofo.